Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 354, Harta Karun Surgawi muncul kembali di dunia. Li Molin mengalihkan pandangannya dari tubuh Yao Fei, tatapan matanya yang dingin beralih ke Huang Xiaolong, mengucapkan setiap kata dengan jelas, Huang Xiaolong. Niat membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, gelombang energi yang mengerikan berputar di sekitar Li Molin, membentuk badai yang dahsyat. Tiba-tiba, 9 ekor raksasa muncul di belakang Li Molin, melambai lembut di udara. Pada saat berikutnya, mereka berputar tajam ke arah Huang Xiaolong, bertujuan untuk membunuh. Namun sebelum 9 ekor raksasa Li Molin bisa mencapai Huang Xiaolong, Zhao Su muncul di antara mereka dalam sekejap, tinjunya yang kuat meninju 9 ekor Li Molin. Badai jejak tinju yang dahsyat berhasil memblokir serangannya. Enyahlah. Cahaya dingin bersinar dari mata Li Molin. Zhao Su mengeluarkan seringai menghina, dasar jalang bau, kaulah yang seharusnya pergi. Dasar jalang bau. Tindakan Li Molin terhenti sejenak, lalu dia menjadi gila. Zhao Su benar-benar memanggilnya jalang bau tadi. Dasar jalang bau. Li Molin sangat marah. Seekor rubah berekor 9 yang sangat besar muncul di atas kepalanya dan jiwanya berubah dalam sekejap. 9 titik berwarna berbeda muncul di ujung alisnya, sesuai dengan 9 ekornya yang berwarna-warni, kedua tangannya berubah menjadi cakar rubah. Mati. Cakar Li Molin menghantam Zhao Su. Zhao Su mencibir. Memanggil roh bela dirinya, jiwanya berubah dan terjun ke medan perang melawan Li Molin. Li Molin adalah sosok yang kuat. Dengan kedatangannya, dan bergabung dalam pertempuran melawan Zhao Su, tekanan besar pada Yao San dan 3 tetua Templar Dewa pun berkurang drastis. Lawan Duan Ren adalah Yao San, sedangkan Huang Xiaolong, hantu raksasa Feng Yang, dan 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren lainnya bertarung dengan 3 tetua Dewa Templar. Yang terlemah di antara ketiga Dewa Templar Elder adalah Alam Sein Orde kedua, yang merupakan target Huang Xiaolong dan Feng Yang. Pada suatu saat, tetua itu membuat Feng Yang terhuyung mundur dengan pukulan yang kuat, lalu segera mengalihkan perhatiannya ke Huang Xiaolong. Sambil menatap Huang Xiaolong, dia berkata dengan dingin, Huang Xiaolong, kamu memang mengejutkanku, mampu membunuh seorang prajurit Sein Realm sementara menjadi seorang Xiantian yang menyedihkan. Huang Xiaolong tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mendengar pujian itu. Melihat ekspresi Huang Xiaolong yang acuh tak acuh, tidak menaruh perhatian padanya, kemarahan muncul dari hatinya. Huang Xiaolong, aku menolak untuk percaya bahwa Xiantian kecil sepertimu adalah lawanku, seorang ahli alam Sein Orde kedua. Meskipun Huang Xiaolong telah membunuh Yao Fei di depan mereka, dia tidak memperlihatkan kekuatan Sein Realm-nya di depan umum, oleh karena itu tetua Dewa Templar dan orang banyak masih berasumsi bahwa Huang Xiaolong hanyalah seorang prajurit Xiantian Realm. Terlepas dari itu, tidak seorang pun akan percaya bahwa Huang Xiaolong, yang masih merupakan prajurit Xiantian Ordo ke-10 puncak akhir setengah tahun yang lalu, dapat menerobos ke Sein Realm hanya setengah tahun kemudian. Benarkah? Huang Xiaolong mengangkat bahu. Mati saja. Teriak tetua Dewa Templar, sambil mengarahkan pukulan mematikan ke arah Huang Xiaolong. Dia menutup jarak di antara mereka dalam sekejap. Tepat pada saat ini, Huang Xiaolong bertindak, tetapi dia tidak menghindar. Momentumnya melesat seperti kuda liar, menyapu ke 4 arah, tidak lagi tersembunyi. Ledakan momentum yang menakutkan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bahkan tetua Dewa Templar itu tampak tercengang. Orang suci, alam suci. Dia menatap Huang Xiaolong dengan tercengang, bibirnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Alam suci. Seru para ahli di sekitarnya seolah-olah sebuah dinamit jatuh di tengah-tengah mereka. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan menguasai kerumunan. Duan Ren, yang sedang bertarung dengan Yao San, juga melihat ke atas, keterkejutan di wajahnya sama seperti yang lain, Huang Xiaolong benar-benar berhasil masuk ke alam Sein. Dia bersama Huang Xiaolong sepanjang perjalanan dari Kekaisaran Duan Ren, tetapi dia tidak tahu tentang kekuatan Huang Xiaolong saat ini. Pengungkapan ini jelas mengejutkan bagi leluhur keluarga Yao, Yao San. Ini, apakah dia masih manusia? Setengah tahun yang lalu masih berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, dan kemudian 6 bulan kemudian, Sein Realm. Bahkan Li Molin tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya, tetapi dia segera pulih, menguatkan tekadnya untuk memusnahkan Huang Xiaolong. Di hadapan mata yang menatapnya dengan kaget, terkejut, dan tak percaya, Huang Xiaolong menyerang. Tinjunya melayang ke arah tetua Dewa Templar. Tersentak oleh rasa bahaya yang tiba-tiba, tetua itu bereaksi secara refleks, mengangkat lengannya untuk menangkis. Bang! Sebuah benturan keras terdengar, tetua itu merasakan lengannya lemas selama sepersekian detik dan ia terdorong mundur beberapa langkah. Ketika ia berhasil menenangkan diri, ada ekspresi buruk di wajahnya. Kau. Tepat saat dia ingin berbicara, sosok di depannya bergeser.
Huang Xiaolong membalas dengan serangan lain, jejak tinju emas bermekaran di udara, beberapa tidak berwujud, beberapa padat, mendalam dan misterius. Ini adalah tinju ilahi kekosongan besar. Meskipun terkejut, tetua itu membalas dengan tinjunya juga. Tinju ilahi kekosongan besar. Tinju ilahi kekosongan besar dari dunia ilahi kekosongan besar. Huang Xiaolong benar-benar tahu keterampilan pertempuran ini. Keributan lain melanda kerumunan. Dengan berita tentang kehancuran klan naga kuno di hutan asal, para ahli dari berbagai belahan tiga benua telah berdatangan, termasuk beberapa ahli alam Sein di antara mereka, jadi tidak aneh bagi sebagian orang untuk mendengar tentang tinju ilahi kekosongan besar. Setelah tinju ilahi kekosongan besar dilancarkan, tinju Huang Xiaolong terentang membentuk telapak tangan, melancarkan serangan lain. Jejak telapak tangan bersiul di angkasa dan cincin emas menjulur berlapis-lapis, memancarkan kekuatan misterius. Para ahli yang menyaksikan di kejauhan merasakan perubahan di udara, seolah-olah angkasa di sekitarnya menjadi stagnan. Teknik apa ini? Seorang ahli alam Sein dari benua 10 arah berseru. Itu terlihat seperti telapak tangan pengikat dewa. Orang lain berbicara namun tidak berani memastikan. Gat Binding Palem. Ada yang bingung, jelas banyak yang belum pernah mendengar tentang Gat Binding Palem ini. Telapak tangan pengikat dewa adalah keterampilan warisan cincin pengikat dewa harta karun surgawi. Prajurit sebelumnya menjelaskan. Saat menyebut cincin pengikat dewa, dia tidak bisa menahan nada kegembiraan dalam suaranya. Cincin pengikat dewa. Cincin pengikat dewa yang sama pada daftar harta karun surgawi, peringkat ke-6. Tiba-tiba seseorang berkata tanpa berpikir. Benar sekali, ini adalah harta karun surgawi peringkat ke-6, cincin pengikat dewa. Suara itu terdengar jelas, menyebar jauh. Setiap harta karun surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama 10 harta karun surgawi teratas yang mengandung kekuatan misterius yang mengguncang bumi. Sekarang, Huang Xiaolong menunjukkan keterampilan warisan telapak tangan pengikat dewa dari cincin pengikat dewa harta karun surgawi, bagaimana orang banyak bisa mengendalikan kegembiraan dan kekaguman mereka. Dari ekspresi Limolin, jelas bahwa dia juga tercengang. Pada saat ini, Huang Xiaolong menunjuk jarinya dan kabut abu-abu muncul entah dari mana, pekikan melengking dari makhluk tak dikenal terdengar saat jejak jari menerobos ruang. Jari jiwa mutlak. Orang lain berseru dengan ketakutan. Jari jiwa mutlak. Peringkat keempat dalam daftar harta karun surgawi, keterampilan warisan mutiara jiwa mutlak. Ya, mutiara jiwa absolut. Kejutan besar lainnya menggema di antara kerumunan. Kebanyakan orang menatap Huang Xiaolong dengan heran, harta karun surgawi yang legendaris benar-benar muncul kembali. Harta karun surgawi berada di peringkat 10 besar, dan bukan hanya satu, tetapi dua. Terlebih lagi, keduanya muncul di tubuh Huang Xiaolong. Tetua Dewa Templar terkena serangan jari jiwa mutlak Huang Xiaolong, sehingga dadanya berlubang. Konon, jari jiwa mutlak itu bahkan bisa menembus neraka itu sendiri. Mendengarkan seruan berlebihan di sekelilingnya, Tetua Dewa Templar itu kebingungan, sejenak melupakan rasa sakit yang tajam di dadanya. Hantu raksasa Feng yang memanfaatkan kesempatan untuk mendekati tetua itu. Aura hantu keluar bergemuruh dari tubuhnya dan tombak darah bercabang 3 muncul, bersinar merah di tangannya, terbang ke arah tetua itu dengan kecepatan angin yang kencang. Mendengar suara angin yang kencang, Tetua Dewa Templar itu terbangun dari keterkejutannya. Mundur. Suara Limolin bergema di udara. Pada saat yang sama, sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengarah ke Huang Xiaolong, Duan Ren, dan yang lainnya, memaksa mereka untuk menghindar. Siluet Limolin menghilang dalam sekejap mata, diikuti oleh Yao San dan ketiga tetua. Huang Xiaolong tidak menyangka Limolin dan kelompok Dewa Templar berhasil melepaskan diri. Tidak perlu mengejar. Ketika Zhao Su hendak mengejar, Huang Xiaolong menghentikannya. Melihat sekeliling kerumunan yang gelisah, dia berkata, kita tinggalkan tempat ini dulu. Zhao Su dan yang lainnya mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, kelompok Huang Xiaolong terbang menjauh, menghilang dari pandangan orang banyak dalam waktu kurang dari sedetik. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak lupa mengambil cincin spasial Yao Fei sebelum pergi.